Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Eh, Hari ini saya ingin mempresentasikan sebenarnya mengenai security properties terkait dengan CIA Triad di dalam blockchain. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 paper, yaitu ada beberapa nanti akan saya jelaskan. CIA Triad ini merupakan salah 3 komponen security properties yang sangat penting, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ya, selanjutnya bahwa hari ini pembangunan blockchain merupakan hal yang sangat masif. Bahkan dalam salah satu survei paper mengatakan bahwa perkembangan blockchain ke depan ini akan sama dengan perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan perkembangan IoT, cloud and edge computing, dan big data. Sehingga ke depan blockchain ini merupakan salah satu komponen keamanan yang cukup penting dan perlu diperhatikan begitu. Selanjutnya bahwa agenda hari ini saya akan membahas 3 paper, yaitu pertama ada 3 paper yang membahas mengenai bagaimana integrity yang dimiliki dalam blockchain, kemudian ada bagaimana confidentiality yang dimiliki oleh blockchain. Dalam hal ini studi kasus pada sistem audit dan financing, dan yang ketiga adalah kita mengetahui non-repudiation storage yang dimiliki oleh blockchain. Studi kasusnya adalah perusahaan asuransi. Nah, pertama kita akan membahas mengenai paper mengenai non-repudiation storage using blockchain. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan. Maksudnya pertama adalah mengenai problem, masalah apa yang dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua adalah mengenai metode dan parameter yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kelebihan yang didapatkan dari penelitian ini. Dan terakhir adalah kekurangan yang dimiliki oleh dalam penelitian ini. Pertama ya, kita akan bahas mengenai sebenarnya di dalam paper ini yang berjudul Non-Repudiation Storage Using Blockchain dengan studi kasus perusahaan asuransi. Ini sebenarnya masalahnya apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa permasalahan yang mereka identifikasi dalam penelitian ini bahwa si peneliti ingin mendapatkan perhitungan yang fair di dalam bisnis asuransi, sehingga perhitungan ini memberikan keuntungan baik terhadap perusahaan maupun klien, maksudnya penikmat layanan asuransi tersebut. Hal ini mengacu pada kondisi realita di Amerika Serikat bahwa perusahaan asuransi yang ada saat ini di Amerika itu cenderung tidak membayarkan premi yang adil begitu. Nah, alasannya beragam. Salah satunya bahwa storage-nya ini sering mengalami gangguan. Storage data yang dimiliki oleh perusahaan sering gangguan. Nah, berdasar dari masalah tersebut, maka peneliti pada paper ini mencoba untuk mengetahui atau merubah sistem storage yang ada dalam perusahaan asuransi dengan menggunakan blockchain. Nah, metode yang dipakai dalam penelitian ini ada 2, yaitu menggunakan blockchain dan ciphertext policy attribute based encryption system. Nah, blockchain and ciphertext policy attribute based encryption system ini digunakan untuk mengamankan sistem basis data yang dimiliki. Ya, saya lanjutkan tadi sampai di metode dan parameter, bahwa pada penelitian ini paper ini menggunakan 2 metode, yaitu pertama
bagaimana mengamankan storage yang dimiliki oleh perusahaan IT, perusahaan asuransi, saya ulangi, bahwa bagaimana mengamankan database sistem yang dimiliki oleh perusahaan asuransi menggunakan blockchain. Nah, di sini dia menggunakan dua, bahwa pertama dia mengamankan database menggunakan blockchain, kemudian dia menggunakan enkripsi sistem menggunakan ciphertext policy. Nah, yang kedua dia menggunakan fork node node yang terdistribusi begitu untuk melakukan enkripsi dari rekaman asuransi, sehingga database yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tidak mudah atau tidak lagi mudah untuk dilakukan manipulasi oleh pihak-pihak luar. Nah, parameter yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu mengenai storage cost, kemudian computation cost, dan terakhir experimental simulation. Jadi berapa biaya database-nya, kemudian berapa biaya komputasi, dan terakhir bagaimana simulasi dari penerapan blockchain dan fork node di dalam sistem asuransi yang sudah ada saat ini. Terakhir, ketiga, yaitu kelebihan research advantage yang kita dapatkan dari penelitian ini ada 3, yaitu pertama, dengan adanya penelitian ini, security, storage, dan updated scheme itu dibangun menggunakan IPFS. IPFS ini merupakan salah satu sistem yang dimiliki oleh blockchain, skema sistem yang dimiliki oleh blockchain. Satu. Kedua, skema ini skema yang dibangun oleh peneliti ini menghasilkan properties keamanan non-repudiation untuk pihak asuransi maupun bagi customer, sehingga tadi perhitungan yang lebih jelas, maksudnya perhitungan yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan customer ini menjadi adil. Ketiga, adanya insurer records. Nah, ini yang ketiga, bahwa insurer records are easy to retrieve. Jadi bahwa karena sistem tadi menggunakan fork node, jadi sehingga rekam asuransi atau pembayaran premi yang pernah dilakukan oleh customer itu mudah untuk diretrieve oleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga proses pencairan dana asuransi ini menjadi lebih cepat begitu. Nah, ini yang kelebihannya. Kemudian ketiga, kekurangan dari sistem yang dibangun oleh peneliti ini, mereka membutuhkan kapasitas storage yang lebih besar dari sebelumnya. Ini yang cukup costly, karena tadi konsekuensi keamanan ya harus ada biaya yang dibayar. Nah, itu salah satunya ruang storage yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini paper pertama. Paper kedua yaitu Achieving Confidentiality Using Blockchain. Nah, di paper ini akan ada 4 bahasan juga, bahwa kita pertama mengetahui problemnya, kemudian metode dan parameter yang digunakan, kemudian research advantage dan lack of research. Pertama, sebenarnya masalahnya apa sih yang dibahas di dalam paper ini, bahwa ada trade-off antara transparansi dan confidentiality dalam sistem perusahaan audit dan financing. Nah, blockchain adoption ke dalam into the auditing and financing system is expected to guarantee the confidentiality of the financial business of each company, but also provide transparency and public participation in the blockchain system build. Jadi di dalam perusahaan audit dan financing itu ada dua sisi mata koin yang sering menjadi masalah, bahwa butuhnya transparansi dan confidentiality. Nah, harapannya ide dari paper ini
dengan adanya blockchain, confidentiality data dari perusahaan audit dan financing itu tercapai, satu, dan yang kedua, tetapi dengan adanya blockchain, confidentiality tercapai, tetapi transparansi juga tercapai dengan adanya partisipasi publik. Itu ide dari paper ini. Kemudian metode dan parameter yang digunakan adalah, pertama, metodenya menggunakan blockchain teknologi, kemudian menggunakan zero knowledge proof, dan ketiga menggunakan homomorphic encryption. Parameter yang digunakan adalah computational time and record size, kemudian computational time dan record size itu ketika menggunakan blockchain dan dibandingkan dengan menggunakan database relasional biasa atau yang tidak menggunakan blockchain. Kemudian research advantage. Ada 5 research advantage yang didapatkan, bahwa dengan adanya penerapan blockchain di dalam sistem keuangan, sistem audit dan financing tadi, pertama, tingkat confidentiality yang dimiliki oleh sistem ini meningkat secara signifikan. Kemudian integritas informasi yang didapatkan oleh perusahaan, oleh pengguna, ini menjadi meningkat secara signifikan. Kemudian transmission cost, ya maksudnya transmission cost ini biaya perpindahan data begitu dari satu departemen ke departemen lain menjadi lebih cepat. Kemudian pembentukan transaksi atau pelaksanaan pembentukan sebuah transaksi atau pelaksanaan sebuah transaksi ini menjadi lebih cepat. Kemudian preventing fraudulent transaction, jadi menghindari dengan adanya blockchain insiden-insiden fraud transaction yang biasa terjadi dalam perusahaan financing itu menjadi berkurang. Nah, kekurangan dari penelitian ini adalah mereka tidak menspesifikasi detail dari block mining dan rewarding mechanism dalam implementasi Zcash-Snap menggunakan blockchain di dalam sistem auditing dan financing. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada ini yang tadi paper kedua. Kemudian kita lanjut ke penelitian selanjutnya, paper ketiga, yaitu ada ensuring data integrity using blockchain. Pertama, kita tadi sama ya, problem, method, parameter, research advantage, dan lack of research. Kemudian, ini problemnya apa sih dari paper ini? Ide penelitian ini, mereka peneliti paper ini ingin membuktikan bagaimana sebenarnya integrity yang dimiliki oleh teknologi blockchain. Metode dan parameternya adalah menggunakan, peneliti membangun private chain menggunakan IaaS. Nah, parameter yang digunakan adalah pertama, well-performed transaction, separation of data, authentication, audit, principle of least privilege, objective control, dan control over privilege transfer. Research advantage yaitu give a proof. Keuntungan dari penelitiannya adalah dengan adanya penelitian ini didapatkan bukti bahwa sebenarnya blockchain teknologi ini mengamankan integritas dari sebuah file yang disimpan di dalam database. Itu ya. Jadi dengan adanya penelitian ini kita makin yakin bahwa integritas data itu terjamin ketika kita menggunakan blockchain. Kemudian kekurangan dari penelitian ini adalah sistem yang dibangun menggunakan IaaS ini tadi tidak dicurigai, tidak kuat terhadap serangan brute force. Karena hari ini brute force bisa dieksekusi menggunakan quantum computer yang bisa mengeksekusi banyak kemungkinan dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin begitu saja dulu presentasi dari saya hari ini. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, bisa meninggalkan pertanyaan di komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat siang.